Gas. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Daniel Arsa yang dalam hal ini selaku dosen literasi digital. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Dipo. Kepada Muhammad Dipo kami persilakan. Literasi digital. Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara dengan jumlah penggunaan internet terbesar di dunia. Titik perkembangan dunia digital dapat berkontribusi positif dan negatif. Jika dilihat dalam sudut pandang literasi digital, berkembangnya peralatan digital dan akses terhadap informasi dalam bentuk digital memunculkan peluang sekaligus tantangan. Jadi, pentingnya literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi, salah satu komponen dalam lingkungan belajar, akademis, dan profesional, yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Adapun manfaat dan kelebihan literasi digital. 1. Meningkatkan kemampuan individu menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. 2. Menambah penguasaan kosakata dari berbagai informasi yang dibaca. 3. Meningkatkan kemampuan verbal individu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dipo. Berikutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Aditya Auri Pratama. Kami persilakan. Oke. Kerangka literasi digital yaitu meliputi 1. Proteksi, safeguard, hak-hak right, pemberdayaan, empowerguard. Seperti yang dijelaskan pada berikut tadi, yang bisa kita kutip, penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunaan dan juga seperti yang saya jelaskan pada kutipan tadi. Dapat saya jelaskan sekali lagi, literasi digital merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, maupun beraktivitas. Dalam masyarakat seiring berkembangnya akses informasi dan komunikasi, contohnya adanya internet, media sosial, hingga perangkat seluler. Dan juga terdapat 4 pilar yang membentuk kerangka tersebut, yang mana aspek-aspeknya merupakan komponen yang ideal untuk mendefinisikan terbentuknya kemampuan literasi digital masyarakat. Inilah 4 pilar literasi digital yang kita ketahui, yaitu etika, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Dan di balik semua ini ada beberapa aspek negatif dan positif yang bisa kita pahami, yaitu dampak positif teknologi digital, antaranya mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Berikut paparan evaluasi yang saya jelaskan tentang literasi digital yang menjadi acuan kita semua. Oke, baik, itulah penjelasan saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aditya Auri Pratama. Baiklah, materi cyberbullying akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu
Cyberbullying adalah perundungan atau bullying di dunia maya atau disebut cyber yang sangat marak terjadi dalam 2 tahun silam. Istilah bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang kali. Ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik ataupun mental. Nah, contohnya itu misal menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, atau mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Dan juga meniru dan mengatasnamakan seseorang misalnya dengan akun palsu, atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Nah, bullying secara langsung atau tatap muka atau cyberbullying ini sering kali dapat terjadi secara bersamaan. Namun cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku saat ini. Nah, tindakan perundungan online ini dapat menyebabkan stres yang signifikan terutama pada anak muda. Selain merasakan stres, mereka yang mengalaminya juga dapat merasakan malu, sakit hati, bahkan ketakutan. Orang ini kerap menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Itu adalah cyberbullying, pengertian dan contoh dan dampak secara dasar. Berikutnya materi dampak bullying saya serahkan kepada Saudara Kemal Firdaus untuk melanjutkan secara lebih spesifik. Saudara Kemal, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari bullying. Bullying ini yaitu adalah perundungan. Dampaknya itu sangat membuat korban menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri. Menarik di sini maksudnya korban tidak punya rasa percaya diri ketika di khalayak ramai. Oleh karena itu, kita perlu menjadi teman yang bisa diajak bicara dan berbagi cerita, sehingga menumbuhkan trust terhadap kita. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ardana sekaligus untuk kesimpulannya kami persilakan kepada Saudari Ardana. Baik, terima kasih Saudara Imin. Di sini saya akan membacakan tentang penjelasan atau cara mengatasi perundungan dengan literasi digital. Itu adanya hindari kontak fisik atau berlebihan menunjukkan sikap percaya diri dan tunjukkan prestasi pribadi, sensitivitas serta solidaritas publik di dunia digital. Karena semakin sadar kita di dunia digital, maka semakin takut pelaku perundungan untuk melakukan aksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa cyberbullying dalam literasi digital ini bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu atau menyakiti atau mencelakakan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain secara berulang kali. Dan banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan bullying ini, adanya faktor keluarga, teman, dan lingkungan. Terima kasih, menurut saya itu saja, dan saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Ardana. Baiklah, dari hasil pengamatan dari kelompok kami dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dan bullying ini sifatnya mengganggu orang lain karena dampak dari perilaku negatif yang kini sedang populer di kalangan masyarakat. Ini adalah ketidaknyamanan orang lain atau korban bullying. Nah,
dari faktor-faktor yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku bullying meliputi faktor keluarga menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying di kalangan peserta didik. Sebab keluarga, khususnya perilaku bullying, tidak dapat mendapatkan perhatian dan kasih sayang kepada orang tuanya. Mereka cenderung mendapatkan perilaku yang tidak baik dari orang tua, sehingga mereka mencontoh apa yang mereka lihat dari orang tua. Baiklah, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar yang telah kami di platform yang sudah kami sediakan. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.